Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi dengan kami Kindo Sport. Baik, kali ini langsung aja ya, kita akan review ini raket. Ini raket apa mobil ini ya? Ya, tipenya adalah expander. Expander Tour 7000 dari brand Haikua ya, seperti ini. Tampilannya hitam hijau warnanya ya. Butt capnya cukup mewah. Ini mirip-mirip Li-Ning ya, mirip-mirip Li-Ning. Kemudian warnanya hitam kombinasi hijau silver ya, seperti ini. Nah, desain detailnya seperti ini ya. Oke, saya perlihatkan sambil saya jelaskan ya. Jadi tipe expander Tour ini ada yang seri 7000, ini salah satunya. Ada 5000, 6000 dan 9000. 8000 nya ada nggak ya? Antar ada nanti ada. Nanti kita cek lagi ya yang 8000 ada apa enggak. Tapi dari semua spek itu, semua tipe itu, semuanya beratnya 3U. Yang membedakan adalah spesifikasi dari sisi balance point dan stiffness ya. Kira-kira itu. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Sudah kita lihatkan detail-detailnya. Ya, kita bahas. Ini yang expander Tour 7000 itu yang paling medium untuk stiffness-nya ya, atau kelenturan dari batang shaft ini paling medium. Kalau yang seri tinggi itu stiff 9000 ya berarti ya. Yang 9000 itu seri stiff. Kalau di bawahnya 7000 berarti yang 5000, 6000 berarti itu lebih ke flag ya. Biasanya gitu ya. Saya perhatikan Haikua itu biasanya gitu. Serinya semakin ke atas biasanya semakin stiff gitu. Angkanya itu ya, semakin ke bawah semakin flag gitu ya. Ini berlaku untuk yang tipe seperti ini ya. Tipe lain kalau nggak salah beberapa juga seperti itu, tapi belum tentu juga sih ya. Semakin tinggi semakin stiff biasanya ya harus kita cross check lagi speknya gitu. Kemudian balance point-nya juga ini termasuk event balance ya. Termasuk event balance di sekitar 285 aja. Di speknya sih tidak terlihat kalau balance point atau beratnya memang nggak tercantum ya, sayangnya ya. Ya, biasanya kan kita penting ya untuk mengetahui sebuah raket itu dengan melihat fisiknya, tertera spesifikasi ya, dan beratnya apa gitu kan. Untuk menentukan untuk melihat terutama speknya. Kalau kita pegang raket, kita cross check dengan speknya sama nggak gitu ya kira-kira ya. Tapi ini ada recommended tensionnya di sini up to 30 lbs ya. Jadi raket ini beratnya lumayan 3U sekitar 85, even balance medium stiff ya, kira-kira seperti itu. Lumayan sih, lumayan agak berat ya 3U ya, karena ya 85 ya, tapi dibantu dengan medium stiff dan even balance, jadi raket all around ini ya. Ini cocok buat all around lah, kira-kira seperti itu ya. Rekomendasi saya untuk teman-teman yang cari raket all around, salah satu alternatifnya ini bisa jadi alternatif ya. Oke, kemudian bagian konnya ada hologram Haikua ya, ada tulisan Haikua juga ya sebagai brandnya. Ini matte ini kayaknya stiffnessnya deh ya, stiffnessnya ditulis di sini high teknologi ya. Ini harganya terjangkau ya, raket ini cuma berapa ya, sama Snar 300 ribuan lah gitu kira-kira ya. Kemudian apa ini, tested ya, design and tested by Haikua Group. Kemudian apalagi tulisannya ini tadi udah recommended tension. Kalau desainnya sih ya standar lah, raket ini desainnya standar, finishingnya lebih ke glossy ya. Ya seperti ini. Ultimate, ini bahannya ultimate carbon kalau ditulisan di sini ya, terutama di bagian framenya ada keterangan ultimate carbon atau UC ya. Kemudian beberapa fitur tertera low aerodynamic drag ya, salah satu fiturnya. Yang lain sih apalagi ya, kalau bentuk framenya sudah isometrik tentunya ya, raket zaman sekarang udah wajib isometrik. Kemudian grommetnya ada 72 ya, di sininya sharing semua lubangnya. Haikua beberapa raket memang di bagian dalam itu agak gede gitu ya, ininya apa namanya, mata itiknya atau grommetnya ya. Sebenarnya ya cukup safe buat frame ya. Jadi senar itu bisa tertahan lebih baik ya kalau grommetnya besar seperti ini. Tapi secara estetika jadi kelihatan gede-gede gitu sih, tapi selera sih itu ya.
Kemudian salah satu ciri khas dari raket ini juga jarak antar mata itik ini ada enggak flat ya, permukaannya enggak lurus gitu, tapi agak menggembung gitu ya. Jadi kayak seret gitu, bahasanya ya, gini ya, menggembung gini ya. Nah seperti ini, memang beberapa raket Hikwa seperti ini. Dulu raket Li-Ning yang seri Flame N50 kalau nggak salah juga seperti itu desainnya. Jadi desainnya seret gitu, menggelembung gitu ya, seret gitu ya, setengah lingkaran gitu, bahasanya ya, mengikuti alur dari frame ini gitu, atau senar ya. Jadi nggak lurus permukaannya antar grommet ini, agak gini, seret gitu ya. Teman-teman ini ya paham maksud saya ya, semoga paham ya. Jadi tapi ini ya kelemahannya, kalau dibuat bentuk nggak flat seperti ini sering kena senar jadinya, permukaan itu sendiri gitu. Jadi cat-catnya itu biasanya tergores sama senar sih seringnya, apalagi kalau sudah disenar berulang kali gitu ya. Kemudian kalau ganti grommet juga lumayan nyabutnya, itu agak susah kalau ininya nggak flat ya. Tapi buat yang ini aja, bagian biasanya kalau ganti grommet agak sulit aja sih gitu ya. Tapi desain dari raket memang seperti ini. Ini metric head shape ya keterangannya ya. Kayak apa ya, raket RS kalau nggak salah metric gitu ya, mirip ya. Oke ya. Kalau bentuk grommetnya tadi yang ini aja, grommet besarnya memang agak besar di dalam ya, atas bawah juga ya. Oke, kira-kira itu sih bentuk grommet lain standar. Dimensi dari frame ini juga standar, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cukup kuat, up to 30 lbs ya. Itu sih. Kualitas cat juga ya sesuai harga juga sih. Nggak kelihatan murah kok. Ini cukup oke ya. Jadi finishingnya juga glossy juga. Ya, kalau shaftnya ini slim nggak ya ini ya? Agak lebih besar. Mungkin slim tapi mendekati normal ya. Nggak terlalu kecil gitu. T-joinnya juga udah internal T-join. Ada tulisan Haikyuu-nya ya, mereknya. Grommet di sininya biasa ya, grommet single ya. Oke, teman-teman, semoga terlihat. Ya, itu ya. Itu yang mau kita share, harganya terjangkau. 300.000 sama senar grip sudah dapat raket badminton beneran, bukan raket KW. Nah, ini salah satu alternatif buat teman-teman pemula juga ya, yang mencari bisa jadi raket cadangan juga. Untuk permainan all around ini rasanya raket ini bisa dipertimbangkan. Oke, itu saja yang mau kita share. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh ya, satu lagi, ini kita senar dengan Li-Ning number 1. Hampir lupa kasih tahu ya. Seperti ini ya. Ini salah satu beberapa raket Li-Ning yang bestsellernya, salah satunya juga number 1 ini ya. Dipakai beberapa atlet juga. Ginting kalau officialnya juga kalau nggak salah menggunakan string Li-Ning number 1 ini ya. Oke ya. Performance ya cukup baik ya. Terutama repulsion powernya perfect ini. Hitting sound juga 9. Durability cukup di angka 7, kontrol 8. Yang pasti harganya lebih terjangkau dari brand Yonex ya untuk saat ini ya, harga saat ini. Untuk sama-sama senar yang istilahnya senar bagus lah ya, senar bagusnya dari masing-masing merek, ini termasuk lebih terjangkau harganya. Oke, ini kita senar dengan tension di 29 lbs 4 simpul, maksudnya 4 tadi mau bilang 4 simpul ya. 1 2 3 dan 4 bagian sini 29 lbs standar. Kita tarikannya standar ya, menggunakan standar yang ada, anyamannya juga, alurnya menggunakan mesin digital dari Gindo Sport. Kita coba dengarkan hitting soundnya. Ya, cukup baik ini. Enak ini sepertinya ya. Oke, itu yang mau kita share. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.